Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak. Oh, sangat bagusnya gimana? Membantu siswa-siswi untuk mengirit uang jajan, juga membantu yang kurang mampu. Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional, meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus. Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan. Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan 2 wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis, bahkan pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar 265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.